يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. Yang akan memudahkan kita dalam menempuh perjalanan hidup ini, baik di dunia maupun di akhirat, dan yang akan menyebabkan Allah tidak mempermalukan kita dengan segala dosa dan kesalahan kita baik di dunia dan di akhirat. Marilah kita renungkan kembali sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Yang pertama, barang siapa yang membebaskan kesusahan seseorang dalam hal kesusahan di dunia ini, Allah akan bebaskan darinya kesusahan pada hari kiamat nanti. Kita berulang kali diingatkan oleh Al-Quran tentang bencana besar yang terjadi pada hari kiamat. Ketika kata Al-Quran, bumi digoncangkan segoncang-goncangnya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, dan wa akhrajatil ardu athqalaha, dan ketika bumi mengeluarkan semua yang ada di dalam dirinya, dan ketika manusia berteriak wa qalal insanu ma laha, apa gerangan yang terjadi di bumi ini. Kita mengetahui dari ayat Al-Quran dan hadis Nabi betapa beratnya peristiwa yang terjadi pada hari kiamat. Sampai kata Al-Ghazali, jangankan orang seperti kita, para nabi pun berguncang hatinya, bergetar perasaannya menyaksikan petaka hari kiamat yang luar biasa itu. Ketika kita dibangkitkan untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita di dunia ini, kita harus berhadapan dengan pengadilan yang tidak bisa kita kendalikan. Ketika kita berhadapan dengan keadilan ilahi yang sangat mengerikan, pada saat itu ada di antara umat manusia yang melewati bencana hari kiamat ini dengan tidak mengalami penderitaan dan kesusahan. Dan orang-orang itu adalah orang-orang yang memberikan penghiburan kepada orang Islam yang menderita kesusahan di dunia ini. Barang siapa yang membebaskan seorang muslim dari kesusahannya di dunia ini, Allah akan bebaskan dia dari kesusahan pada hari kiamat nanti. Dan yang kedua, barang siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang menderita kesulitan, barang siapa yang memudahkan yang sulit, Allah akan mudahkan baginya di dunia dan di akhirat nanti. Memberikan kemudahan bagi yang sulit tidak perlu perincian dari kita. Sebaliknya di dalam hadis yang lain, orang yang selalu berusaha mempersulit yang mudah, akan Allah persulit kehidupannya di dunia dan di akhirat nanti. Alam semesta ini diatur oleh sebuah aturan yang tunggal, yaitu bahwa di antara semua bagian di alam semesta ini ada hubungan satu sama lain, ada ikatan satu sama lain. Apabila Anda melemparkan sampah ke tempat di sekitar Anda, apabila Anda melemparkan sampah yang kotor ke tengah-tengah lingkungan, nanti lingkungan itu akan berbalik melemparkan kepada Anda berbagai penyakit. Mereka pada gilirannya akan membalas Anda dengan berbagai kotoran yang mengganggu kehidupan Anda. Apabila kita menebangi pohon dengan tak semena-mena, apabila kita merusak alam, nanti pada waktunya alam akan membalas dengan merusak diri kita. Alam akan mengirimkan kepada kita banjir besar. Alam akan mengirimkan kepada kita kesengsaraan dan penderitaan. Jadi alam semesta ini diatur oleh satu aturan tunggal dari Allah yang Maha Esa. Ada balas-membalas di alam semesta ini. Dan itu diwujudkan oleh sabda Nabi. Barang siapa yang memudahkan orang lain, Allah pun akan mudahkan kehidupan dia di dunia dan di akhirat.
Kalau dia mempersulit orang lain, Allah pun akan persulit kehidupan dia di dunia dan di akhirat nanti. Banyak orang sekarang ini yang ingin menunjukkan kehebatannya, wibawanya, atau harga dirinya dengan mempersulit orang lain, dengan menyusahkan orang lain, dengan menindas orang lain. Mungkin untuk waktu yang sangat dekat ia akan memperoleh semacam kebahagiaan, tapi dalam jangka yang lama orang akan menyerang kita kembali. Kita akan dimasukkan dalam kesulitan yang sangat besar. Karena sekali lagi alam ini diatur oleh sebuah aturan tunggal. Kalau Anda mempermudah orang lain, Allah pun akan mempermudah Anda dalam segala urusan Anda di dunia dan di akhirat. Kalau Anda sering mempersulit orang lain, Allah pun akan mempersulit kehidupan Anda di dunia dan di akhirat. Termasuk aturan alam dan aturan Allah Subhanahu wa taala ialah barang siapa yang senang menutup aib orang Islam yang lain, Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Diriwayatkan oleh Imam Ja'far As-Shadiq salamullahi alaih, dahulu di Madinah ada seorang muslim yang tidak banyak beramal saleh. Orang muslim biasa-biasa saja, yang amalnya juga biasa-biasa saja. Hanya saja orang Islam ini selalu berusaha dalam hidupnya tidak menyebarkan aib sesama Islam. Kalau dia melihat aib orang Islam di hadapannya, ia berusaha menutupnya, ia berusaha menyembunyikannya. Ketika ia meninggal dunia, kata Imam Ja'far, semua orang hanya mengenal kebaikannya. Ketika ia meninggal dunia, semua orang memberikan pujian kepadanya, menganggapnya sebagai orang yang beramal saleh, yang tidak pernah dikenal aibnya sedikit pun juga. Itu karena dia menutupi aib orang lain. Allah pun tutup aibnya di dunia dan nanti di akhirat. Tapi di Madinah, kata Imam Ja'far, ada juga seorang yang beramal banyak, ibadahnya bagus, banyak juga beramal saleh, tapi dia senang membongkar aib orang lain dan senang menyebarkannya. Dia mengalami kenikmatan ketika mempergunjingkan kejelekan orang lain. Dia memperoleh kesenangan ketika menyebarkannya di tengah-tengah masyarakat. Padahal dia orang yang banyak beribadah dan banyak beramal saleh. Ketika ia meninggal dunia, kata Imam Ja'far, orang tidak mengenal dari dirinya kecuali keburukan saja. Karena ia bongkar aib orang lain, Allah pun membongkar aib dia. Tapi sahabatnya yang lain, karena senang menutup aib orang lain, Allah pun menutup aib dia. Wa man satara ala muslimin satarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutup aib seorang Islam, Allah pun akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat nanti. Dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyimpulkan seluruh dalam tanda petik hukum alam yang tunggal ini dengan sabdanya, wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Allah akan selalu menolong seseorang yang suka menolong orang lain, dan Allah menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya sesama manusia. Sebetulnya prinsip Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini berlaku bukan saja dalam kehidupan kita di tengah-tengah keluarga, juga dalam kehidupan kita di tempat bekerja kita. Ini hukum yang berlaku bukan saja dalam dunia sosial, tetapi juga dalam dunia bisnis, misalnya dalam dunia ekonomi. Apabila kita senang memberikan kontribusi kepada orang lain pun akan memberikan kontribusinya kepada kita. Dan apabila kita mengganggu atau merusak orang lain, satu saat kita pun akan diganggu dan dirusak orang lain. Mungkin ada orang menyebut ini sebagai karma, seperti yang kita kenal di dalam agama Hindu. Tapi sebetulnya yang kita maksud ialah hukum yang Allah tetapkan di alam semesta ini, yang di dalam Al-Quran disebut sebagai sunnatullah, sebagai ketentuan Allah. Jadi apabila kita
berbuat buruk kepada orang lain, kita akan memperoleh balasannya, baik di dunia maupun di akhirat. Al-Quran mengatakan, wa may ya'mal su'an yujza bih. Barang siapa yang melakukan keburukan, dia akan dibalas dengan keburukan lagi. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan ayat ini, Abu Bakar menangis dan berkata, ya Rasulullah, kami ini dulu pernah hidup di zaman jahiliyah dan melakukan berbagai keburukan. Apa Tuhan akan balas juga di dunia ini? Betul, kata Rasulullah. Seluruh penderitaan yang kalian alami setelah kalian masuk Islam adalah tebusan atas keburukan yang pernah kalian lakukan. Kalau kita berbuat buruk, balasannya bukan hanya didapat pada hari akhirat nanti, tetapi juga di dunia ini. Sebaliknya juga apabila kita berbuat baik terhadap orang lain dalam hubungannya dengan sesama makhluk Allah. Kalau kita berbuat baik kepada orang lain, maka kita akan memperoleh imbalannya di dunia ini juga. Al-Quran mengatakan, hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan. Apalagi balasan orang yang berbuat baik itu, kecuali ada orang lagi yang berbuat baik kepadanya. Jadi kalau kita berbuat baik, maka kita akan menemukan satu saat di sekitar kita orang pun berbuat baik kepada kita. Hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan. Apalagi balasan orang yang berbuat baik, kecuali perbuatan baik lagi yang akan diberikan kepadanya. Dengan merenungkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, marilah kita lanjutkan perbincangan kita, dan saya persilahkan saudara-saudara untuk mengajukan pertanyaan atau komentar terhadap sabda Nabi yang mulia ini. Silakan. Ya, saya mau tanya, Pak Kiai, sebenarnya faktor psikologis apa sih yang menghalangi kita untuk menyusahkan orang lain gitu, buka aib orang? Apa sih yang mendorong hal itu? Gitu? Kalau menurut psikologi tasawuf, di dalam diri kita itu ada 3 dorongan perilaku. Satu disebut sebagai kuwatun qadabiyah atau al-ghadab. Dan itu adalah bagian dari diri kita yang mendorong kita untuk memperoleh kenikmatan di dalam menyerang orang lain, mengalahkan orang lain, atau untuk berusaha lebih tinggi di atas orang lain. Itu sebabnya kita semua bekerja keras supaya kita bisa lebih kaya dari orang lain. Itu sebabnya kita misalnya menghabiskan waktu menghafal dengan sesungguh-sungguhnya karena kita ingin menjadi orang yang lebih pandai dari orang lain, misalnya di tengah-tengah di pelajaran kita. Jadi memang di dalam hati kita ada sebuah dorongan untuk lebih tinggi dari orang lain. Nah, dalam persaingan kita dengan orang lain itu, di tengah-tengah masyarakat, kemudian karena kita ingin lebih tinggi dari orang lain, tidak jarang kemudian kita mengambil jalan yang buruk, yaitu merendahkan orang lain misalnya, atau mengganggu orang lain, atau menghalangi orang lain. Banyak orang yang berpikir misalnya supaya dia mudah mencapai tujuannya, maka dia harus persulit orang lain. Katanya itu sebuah falsafah hidup yang didasarkan kepada falsafah scarcity, bahwa tujuan yang ingin kita capai itu sedikit dan ini diperebutkan oleh banyak orang. Maka supaya kita mencapai tujuan ini, kita ganggu orang lain itu, kita rusak orang lain itu. Misalnya kita ingin memperoleh penghargaan di tengah-tengah masyarakat, kita ingin populer, lalu ada kawan-kawan kita juga yang sama, punya keinginan yang sama, lalu kita ganggulah orang itu, kita gunjingkan dia, kita jatuhkan harga dirinya, kita bongkar aib dia, supaya hanya kita saja yang populer. Dia menduga bahwa kecintaan orang itu adalah barang yang langka. Jadi kalau orang lain dicintai, pasti dia tidak dicintai. Nah, falsafah ini sebetulnya bertentangan dengan ajaran agama, ajaran Islam yang kita sebut saja itu abundance theory. Sebetulnya apa yang kita tuju itu banyak, berlimpah. Kalau kita ingin memperoleh kecintaan orang lain, lalu orang lain memperolehnya, itu tidak berarti kita akan kehilangan kecintaan itu. Kita pun bisa memperolehnya. Cinta, seperti sering saya katakan, seperti sebuah obor. Kalau api itu diambil lagi oleh obor yang lain, dia akan bernyala pada obor yang satu, dan pada obor yang satu lagi pun tidak padam. Jadi seperti itu juga tujuan-tujuan yang ingin kita capai dalam kehidupan ini. Jangan mengira bahwa kalau orang lain memperolehnya, kita akan kehilangan dia. Atau kalau kita memperolehnya, orang lain tidak akan mendapatkannya. Kalau kita merasa bahwa apa yang ingin kita capai itu juga dapat dicapai oleh orang lain, insya Allah kita tidak akan ingin mengganggu orang lain, tidak ingin membongkar aib mereka. Malahan kita ingin bersama-sama berbagi kebahagiaan dengan mereka.
Kalau kita memperolehnya, kenapa orang lain pun tidak bisa memperolehnya? Karena satu-satunya yang berlipat ganda kalau dibagi-bagikan adalah kebahagiaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi kan Ustaz udah jelasin semuanya ya, Ustaz. Kalau itu tuh mungkin salah satu jenis penyakit gitu kali ya, Ustaz ya. Nah, yang mau saya tanya ini kan biasanya kalau mungkin kayak kita yang kerja di kantoran gitu ya, Ustaz ya, biasanya itu main celak-celakan gitu tuh udah jadi kerjaan tiap hari tuh, Ustaz ya. Jadi semuanya kayaknya nggak boleh ngeliat orang jelek sedikit gitu loh, Ustaz. Nah, itu yang kalau kayak gitu tuh kita tuh nanggepinnya gimana ya, Ustaz? Karena kalau ditanggepin ya malahan kita sama lingkungan kantor juga jadi nggak enak. Tapi kalau umpamanya nggak ditanggepin, didiemin aja kok ya lama-lama jadi bronkitis juga ya. Jadi saya mohon tanggapannya, Ustaz. Assalamualaikum. Saya biasa sering menanggapi ini dengan cerita, tapi cerita sebenarnya nih. Di Amerika itu ada seorang profesor matematika masuk Islam. Semula dia Katolik, kemudian ateis, tapi di ujung pada akhir hidupnya, sebetulnya belum seluruhnya berakhir karena dia masih hidup sampai sekarang, dia kemudian menemukan Islam. Setelah dia mengucapkan syahadat, dia pergi ke masjid, dia bergaul dengan orang-orang Islam. Dari sebuah latar belakang kebudayaan Amerika yang white Anglo-Saxon Protestan, kata WASP, dia tiba-tiba masuki kehidupan masyarakat Muslim. Setelah bergaul sekian lama dengan orang Islam, dia menemukan satu hal yang sangat mengejutkan dia. Profesor itu kemudian mengatakan, backbiting is the most favorite entertainment of Muslims. Jadi itu saling mencela, saling mempergunjingkan, saling mengecam itu tampaknya hiburan yang paling favorit bagi orang-orang Islam. Jadi ada satu kebiasaan aneh ini, bahwa di kalangan orang Islam sangat senang kita ini mempergunjingkan sesama kita. Kita bisa lihat di negeri kita sekarang ini, angkasa politik kita dipenuhi oleh saling mengecam, saling mencela, saling mengejek. Di lingkungan kerja kita juga ada entertainment, itu ada hiburan yang enak untuk saling mengecam satu sama lain. Kalau kita nanti masuk masjid, dengar ustadz berbicara, itu ustadz juga biasanya mengecam kelompok Islam yang lain, menggunakan mimbar untuk menghantam kelompok yang lain. Tidak tahu kita kenapa ini menjadi semacam entertainment yang paling favorit bagi orang-orang Islam. Dan boleh jadi itu satu penyakit yang tapi tampaknya penyakitnya rada menyebar di seluruh dunia Islam. Nah, lalu gimana kita menghadapi penyakit itu? Saya kira seperti kata Ibu katakan, ya lebih baik memilih bronkitis ketimbang kita harus terlibat di dalam kegiatan saling mengecam orang lain itu. Karena yang harus kita bayangkan ialah dampaknya untuk hari akhirat nanti. Karena kalau kita mengecam, merendahkan orang lain seperti yang saya sampaikan dalam kuliah subuh kemarin, kalau kita mengecam orang lain, kita akan kehilangan seluruh amal saleh kita. Kita akan mendapat murka Allah dan sebagainya. Jadi demi masa depan kita di hari akhirat, tidak apa kita tanggung penderitaan fisik misalnya sekarang ini, atau penderitaan batin, karena kita tidak ingin ikut serta untuk saling mengecam di antara kita. Dan sekali lagi in the long run, pada waktu yang lama, kita akhirnya akan menemukan ketenangan batin juga. Kalau ibu ikut ini dengan saling kecam mengecam, kita pun berada di dalam pusaran buih, dalam pusaran taupan lah, yang akan membantingkan kita ke sana kemari. Jadi tapi dengan memilih, misalnya kita berusaha menghindar dari mengecam itu, kita berusaha menutupi aib sesama kaum muslimin. Seperti kata Imam Ja'far, ketika kita meninggal dunia, orang hanya mengenal kebaikan dari diri kita. Betapapun banyaknya aib yang kita lakukan. Sekarang marilah kita berdoa, mengakhiri perbincangan kita dengan memohon syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, demi hak Muhammad dan keluarga Muhammad, tutuplah aib-aib kami, ampuni dosa-dosa kami, lembutkan hati kami, dan berikanlah kepada kami kekuatan untuk selalu berkhidmat kepada sesama hamba Allah. Berikanlah kepada kami kekuatan untuk menghibur orang yang kesusahan, untuk memudahkan orang yang menderita kesulitan, untuk mendatangkan kebahagiaan kepada orang yang dirundung kemalangan, demi hak Muhammad dan keluarga Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi shalihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.